Mari sejenak kita renungkan sebuah kisah tentang seorang Kartini di zaman penjajahan. Di tengah kekayaan, ia hidup di kesederhanaan, memberikan warisan perjuangan. Perempuan bukan barang pingitan yang hidup sebatas rumah dan halaman. Perempuan bukan barang murahan yang hidup sebatas kamar pendek desahan. Perempuan bukan hidup di dapur yang masak hanya nasi dan sayur. Perempuan bukan pula barang hiasan yang hidup sebatas acara peresmian. Perempuan bukan hidup dalam semak yang hanya hamil kemudian beranak. Perempuan haruslah berpendidikan, bukan kubangan kebodohan. Walau perempuan berbeda dari fisik dan tutur kata, tapi perempuan harus punya kebebasan, seperti kaum pria yang punya kesempatan. Perempuan kini tak hanya memasak nasi, ia pun bebas berkreasi, kreatif, penuh percaya diri. Halo permisa, senang sekali saya Angel Novikasari bisa menjumpai Anda dalam acara Wanita Hebat. Hari ini kita akan membahas mengenai Kartini Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Raden Ajeng Kartini merupakan salah satu tokoh pahlawan Indonesia yang sangat berjasa dan sangat menginspirasi mulai dari zaman dahulu hingga saat ini. Beliau mempunyai cita-cita yang sangat mulia, yaitu mengangkat derajat kaum wanita agar tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat, khususnya kaum pria pada zamannya. Seringkali wanita tidak dihargai, wanita hanya diperbolehkan mengerjakan urusan dapur dan mengurus anak di rumah. Wanita tidak diperbolehkan untuk mendapatkan pendidikan yang layak seperti kaum pria. Dengan segenap hati dan jiwanya, Raden Ajeng Kartini berjuang agar para wanita yang merasa tertindas mendapatkan hak yang sama. Perjuangan beliau membawa dampak baik bagi wanita Indonesia. Dengan kegigihannya, Raden Ajeng Kartini mampu mendirikan sekolah pertamanya yang ia dirikan sendiri di rumahnya dan diberi nama Sekolah Kartini. Seiringan dengan berjalannya waktu, sekolah tersebut mengalami pengembangan di berbagai kota seperti Semarang, Solo, Yogyakarta, dan Malang. Selain mendirikan sekolah, Raden Ajeng Kartini juga suka menuliskan surat untuk teman-teman ayahnya yang berada di Belanda. Isi dari surat tersebut berceritakan tentang curahan hati Kartini untuk mengangkat derajat kaum wanita agar tidak dipandang sebelah mata. Dari surat-surat tersebut berhasil dikumpulkan dan dibuatkan buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Kartini Indonesia masa kini ialah mereka yang dapat percaya diri, unjuk kemampuan, bekerja keras dan berusaha. Mereka yang tidak pernah takut untuk mencoba lagi ketika gagal. Kegagalan tersebut dijadikan sebagai acuan untuk di kemudian harinya. Lalu Kartini Indonesia masa kini ialah mereka yang dapat membagi waktunya antara karir dan keluarganya. Kita sebagai kaum wanita seringkali dihadapkan terhadap dua pilihan antara karir atau keluarga. Seolah-olah kita tidak bisa melakukan keduanya secara bersamaan. Padahal dari kecil pun kita sudah dilatih untuk menjadi multiperan. Sudah banyak wanita-wanita hebat di luar sana yang sudah berhasil akan kedua hal tersebut. Sekarang kita sudah kedatangan narasumber yang sangat menginspirasi. Beliau merupakan owner dari lokal brand yang sedang hit saat ini. Dan beliau pun sukses akan kedua hal tersebut, baik dari karir maupun keluarganya. Usianya pun masih sangat muda. Langsung saja kita perkenalkan Kak Dian Fiona. Halo Kak Dian Fiona, gimana nih kabarnya di masa pandemi seperti ini? Puji Tuhan baik Angel. Ya semoga di masa pandemi ini kita semua selalu diberikan kesehatan dimanapun dan apapun yang kita lakukan. Amin Kak, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dimanapun kita berada ya Kak. Oh iya Kak, aku mau nanya nih, nama Jiniso sendiri terinspirasi dari mana ya Kak? Ya nama Jiniso ini itu sendiri aku terinspirasi dari singkatan sebenarnya. Tadinya aku mau kasih nama Jeans Indonesia, tapi akhirnya karena kepanjangan aku pikir, jadi akhirnya aku singkat jadi Jiniso. Ya pertama sih aku buat brand ini tuh karena aku terinspirasi sih dari anak-anak muda yang sangat menggemari dan sangat memperhatikan fashion saat ini.
Nah lalu tuh aku pikir kenapa sih aku nggak buat suatu brand lokal yang kualitasnya tuh dan motifnya itu menarik gitu. Akan tetapi harganya tuh bisa terjangkau dengan kantong mereka gitu. Nah jadi kayak anak-anak sekolahan dan para mahasiswa itu tetap bisa stylish, bisa fashionable dengan budget yang sesuai dengan kantong pelajar gitu. Dan juga menurut aku itu wanita tuh gak harus selamanya pakai rok atau pakai dress gitu kan ciri khasnya, tapi kita sebagai wanita itu tuh bisa pakai celana tapi masih terlihat fashionable gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua itu aku tuh mau membuka lapangan pekerjaan bagi wanita-wanita sebenarnya. Kan kalau misalnya aku buat usaha berarti kan aku membuka lapangan pekerjaan baru bagi mereka gitu kan. Maka dari itu brand ini itu sebenarnya dijahit oleh wanita-wanita atau ibu-ibu rumah tangga gitu. Aku ambil, aku pekerjakan mereka untuk menjahit Jiniso ini. Dan menurut saya ini wanita-wanita yang saya pekerjakan ini adalah wanita-wanita yang hebat di keluarga mereka gitu, karena kan mereka pencari nafkahnya gitu. Wah, mulia sekali ya Kak inspirasinya. Lalu bagaimana pandangan Kakak mengenai wanita Indonesia? Ya, saya sangat bangga sebagai wanita Indonesia karena menurut saya wanita Indonesia itu adalah wanita yang luar biasa. Kenapa saya bisa bilang luar biasa? Karena kamu tahu sendiri kan bagaimana peranan wanita pada zaman dulu gitu, dimana sampai R.A. Kartini saja memperjuangkan hak wanita gitu. Dan saya melihat sekarang ini wanita itu sudah bisa berdiri tegak dan juga memberikan inspirasi dan juga memberikan pengaruh-pengaruh juga yang memiliki dampak positif kepada negara Indonesia ini gitu loh. Dan menurut saya wanita Indonesia itu harus berani bermimpi setinggi-tingginya, tapi tanpa melupakan tugasnya sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang istri bagi suaminya. Bagaimana cara Kakak membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga? Pada saat saya bekerja itu saya akan fokus pada pekerjaan saya. Begitupun ketika saya ada di rumah, saya akan memfokuskan diri saya untuk suami saya dan anak-anak saya. Saya juga menghindari handphone ketika berada di rumah karena saya tahu tuh waktunya saya untuk family time gitu. Kalau saat di rumah dengan keluarga saya gitu. Dan agar saya tidak kehilangan waktu emas saya dalam melihat tumbuh kembang anak saya gitu. Dan menurut saya sangat penting sih untuk bermain bersama anak-anak ketika pagi baru bangun tidur atau malam sebelum tidur gitu kan, membacakan buku dongeng atau gimana gitu kan. Dengan begitu anak pun tetap merasa oh ada sosok ibunya gitu yang terus hadir di kehidupan dia. Adakah saran dan pesan yang ingin disampaikan oleh Kak Dian Fiona untuk anak-anak muda khususnya wanita-wanita di luar sana? Ya pokoknya wanita di luar sana itu harus memiliki cita-cita yang setinggi mungkin dan berani mencoba untuk hal-hal baru. Misalnya kalau misalnya gagal itu harus berani, karena dulu saya pas membangun Jiniso ini tuh saya nggak cuma sekali langsung berhasil, tapi saya tuh banyak juga brand-brand yang saya kembangkan terus gagal gitu. Jadi saya mau mereka tuh memiliki cita-cita yang tinggi juga gitu loh. Dan kalau misalnya gagal tuh jangan putus asa, tapi harus terus gigih, terus maju gitu. Untuk mencoba lagi sampai impian kamu tuh bisa tercapai gitu. Dan menurut saya tuh kegagalan itu bukan sesuatu yang buruk gitu. Tapi semua itu harus menjadi suatu pelajaran yang bisa sangat berharga di kemudian hari. Gitu. Terima kasih Kak Dian Fiona atas saran dan pesannya. Semoga selalu menjadi inspirasi dimanapun kakak berada. Sekarang kita sudah kedatangan narasumber kita yang kedua, yaitu Kak Rachel Fenya. Halo Kak Rachel Fenya, gimana nih kabarnya di masa pandemi seperti ini? Dan kegiatan apa sih yang lagi kakak lakuin?
Alhamdulillah baik. Kegiatan aku urus anak, endorse, dan bisnis aku lainnya. Apa pendapat kakak mengenai wanita Indonesia? Menurut aku wanita Indonesia itu wanita hebat. Dan Indonesia pun adalah negara yang sangat hebat menurut aku, karena Indonesia itu kaya akan budaya. Jujur aku sangat bersyukur terlahir sebagai wanita karena diberi intuisi yang sangat tajam sehingga saya bisa memberikan emosional support kepada orang-orang terdekat dan juga memberikan dampak positif kepada orang lain dan komunitas-komunitas yang ada melalui platform sosial media yang aku miliki. Seperti apa arti wanita kuat menurut Kak Rachel Fenya? Yang mendeskripsikan wanita kuat menurut saya adalah ibu saya. Beliau tidak pernah melupakan kodratnya untuk mengasuh anaknya dan membekali ilmu yang sangat baik. Meskipun beliau bekerja sendiri untuk menghidupi anak-anaknya, untuk masa depan saya agar dapat berguna di masyarakat. Tanpa adanya beliau, maka saya tidak dapat berdiri tegap sampai hari ini. Dari kecil, beliau mengajarkan saya bahwa hidup harus menjadi dampak baik bagi orang lain. Tidak boleh menjadi yang egois yang hanya memikirkan kepentingan pribadi, yang mengabaikan kepentingan orang banyak. Sebagai perempuan yang modern, bagaimana cara Kartini dapat menginspirasi Kak Rachel? Sangat heroik dari sisi wanita, di mana beliau bisa memperjuangkan hak-hak wanita yang dulu masanya terkukung, kemudian bisa mengemukakan idenya dan berani untuk mengeluarkan pendapatnya. Perempuan itu, kalau misalnya udah punya keinginan dan kemauan, demi mau mewujudkan sebuah kebaikan, seharusnya bisa mencapai apapun yang diinginkannya. Untuk memulai sebuah negara yang kuat, kita membutuhkan orang-orang yang hebat. Jadi, startnya dari people dan education. Wanita memiliki kesempatan untuk menjadi agen kehidupan, di mana bisa melahirkan anak dan membentuk anak untuk menjadi agen pembangun bangsa. Lalu wanita sendiri merupakan tiang untuk keluarganya. Keluarga yang sukses dan sosok ibu atau wanita yang hebat di dalamnya. Bagaimana cara kakak untuk memberikan kesadaran kepada anak muda di luar sana betapa pentingnya rasa Kartini di masa seperti sekarang ini? Biasanya saya suka memberikan edukasi melalui platform media sosial seperti Instagram dan YouTube saya. Saya sering mengingatkan bahwa wanita itu layak untuk diperlakukan setara dengan laki-laki. Maksudnya di sini, wanita berhak mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki. Pada dasarnya, di Indonesia masih sering terdengar stigma bahwa wanita itu tidak perlu mencari ilmu yang tinggi karena pada dasarnya akan di dapur mengurus suami. Jujur, aku sih kurang setuju dengan stigma tersebut. Karena menurut aku, Kartini telah berjuang merebut haknya sebagai wanita. Adakah saran dan pesan yang ingin Kak Rachel sampaikan untuk anak-anak muda di luar sana, khususnya kaum wanita? Saran saya, tetap jadi diri sendiri. Tunjukkan bahwa wanita itu tidak selemah yang dibayangkan oleh kaum pria. Meskipun perjuangan Kartini untuk emansipasi wanita telah usai sejak lama, semangatnya tak pernah padam dalam diri seluruh wanita Indonesia. Sekarang para wanita yang memiliki semangat Kartini modern pun telah berkarya dan enggak menyia-nyiakan hasil perjuangan Ibu Kartini. Karena wanita Indonesia adalah wanita yang hebat. Terima kasih Kak Rachel Fenya atas saran dan pesannya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan kami di sini. Sampai jumpa kembali Kak Rachel Fenya. Tidak terasa sudah sampai di penghujung acara. Semoga pembicaraan kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menginspirasi, khususnya bagi kaum wanita. Saya Angel Nafika Sari mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa kembali.